Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 11 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tidak bersembunyi, tapi hadir di tengah dunia, menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Kepada Ibu Grace, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara. Judul renungan pagi kita hari ini, Umat Allah tidak untuk disembunyikan. Ayat intinya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Daniel adalah seorang negarawan di Babel. Dengan pelayanannya yang setia, ia mengajar orang-orang di Babel bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup, bukan patung seperti yang mereka sembah. Allah bermaksud menunjukkan kepada orang Babel bahwa ada raja di atas Raja Babel, Allah yang disembah oleh pemuda Ibrani. Para pemuda ini meninggikan Allah. Mereka tahu bahwa mereka harus menjalankan prinsip-prinsip kebenaran, dan karena itu mereka menolak daging dari meja kerajaan dan anggur dari gudang anggur kerajaan. Pantangan mereka dari daftar makanan yang ditentukan membuat perbedaan dalam segala hal antara penampilan mereka dan penampilan para pemuda yang menuruti hawa nafsu mereka. Banyak yang bisa dikomentari, tetapi para pemuda ini setia bahkan dalam hal-hal kecil. Dan dalam penampilan fisik, mereka jauh lebih unggul daripada para pemuda yang duduk di meja raja. Pola makan mereka yang sederhana membuat pikiran mereka jernih. Mereka lebih siap untuk belajar karena mereka tidak pernah merasakan tekanan akibat menyantap makanan mewah. Mereka lebih siap secara fisik untuk pekerjaan berat karena mereka tidak pernah sakit. Dengan pikiran yang jernih, mereka dapat berpikir dan bekerja dengan penuh semangat. Dengan menuruti Allah, mereka melakukan hal-hal yang akan memberikan kekuatan pikiran dan ingatan. Allah mengurapi Daniel dan rekan-rekannya untuk dihubungkan dengan orang-orang besar Babel, agar mereka dapat mengenal agama orang Ibrani dan mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala kerajaan. Demikian pula, Tuhan menghendaki agar umat Advent hari ke-7 bersaksi baginya. Mereka tidak boleh disembunyikan dari dunia. Mereka harus berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Mereka harus berdiri terpisah dari dunia dalam cara mereka bergaul. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki kemurnian karakter, agar dunia dapat melihat bahwa kebenaran yang mereka percayai dengan sungguh-sungguh membuat mereka jujur dalam bergaul. Semoga mereka yang terhubung dengan mereka dapat melihat bahwa orang-orang percaya akan kebenaran dikuduskan melalui kebenaran, dan bahwa kebenaran yang diterima dan dituruti menjadikan mereka putra dan putri Allah, anak-anak Raja Sorgawi, anggota keluarga kerajaan, setia, benar, jujur, dan lurus hati dalam tindakan-tindakan kecil maupun besar dalam kehidupan. Apapun yang layak dilakukan dengan baik. Marilah kita setia dalam tugas-tugas terkecil, serta pekerjaan yang membutuhkan pengorbanan terbesar. Kepada semua orang yang mengikuti teladan Daniel,
tidak hanya mengakui kebenaran, tetapi juga menghidupi kebenaran, bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip penguasaan diri. Tuhan akan memberikan dorongan yang serupa dengan dorongan yang Dia berikan kepada Daniel. Dikutip dari manuskrip 47 tahun 1898. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada kebenaran penting yang wajib semua umat Allah ketahui dan pahami dari renungan pagi hari ini. Christ Triumphant halaman 352 paragraf 3 berkata, pola makan mereka yang sederhana membuat pikiran mereka jernih. Mereka lebih siap untuk belajar karena mereka tidak pernah merasakan tekanan akibat menyantap makanan mewah. Mereka lebih siap secara fisik untuk pekerjaan berat karena mereka tidak pernah sakit. Apa yang kita makan menentukan daya tahan tubuh kita dan kesehatan kita. Sehat itu bukan perasaan, tetapi kondisi. Dan kondisi tersebut dapat dilihat. Kemudian, Christ Triumphant halaman 352 paragraf 4 berkata, demikian pula Tuhan menghendaki agar umat Advent hari ke-7 bersaksi baginya. Mereka tidak boleh disembunyikan dari dunia. Mereka harus berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Mereka harus berdiri terpisah dari dunia dalam cara bergaul mereka. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki kemurnian karakter, agar dunia dapat melihat bahwa kebenaran yang mereka percayai dengan sungguh-sungguh membuat mereka jujur dalam bergaul. Ada umat-umat Advent hari ke-7 yang menghindari dunia dengan tinggal di tempat terpencil, dan bahkan ada yang bersembunyi di hutan. Mereka takut pengaruh dunia merusak hidup mereka. Rupanya prinsip mereka itu salah. Roh Nubuat berkata, umat Advent hari ke-7 tidak boleh sembunyi dari dunia, tapi harus berada di dunia. Bukan untuk meniru dunia, tetapi agar menjadi terang bagi dunia oleh kemurnian karakter hidup umat-umat Allah, oleh karena kebenaran yang mereka imani. Oleh sebab itu, Nya White menuliskan dalam Selected Messages, buku 2, halaman 358, paragraf 3. Berulang kali Tuhan telah memerintahkan kita agar kita mengerjakan kota-kota dari pusat-pusat pos yang di luar kota. Di kota-kota ini kita harus mempunyai rumah ibadah sebagai peringatan akan Allah, tetapi lembaga-lembaga untuk penerbitan literatur kita, untuk penyembuhan orang sakit, dan untuk pelatihan para pekerja harus didirikan di luar kota. Penting sekali bagi generasi muda kita untuk terlindung dari godaan kehidupan kota. Jadi, meskipun umat Allah dihimbau untuk keluar dari kota, tetapi bukan untuk bersembunyi, namun untuk menjangkau kota. Itu sebabnya harus ada akses mudah ke kota. Bahkan kita harus bangun gereja di kota. Dalam tulisan lainnya, Testimonies to the Church regarding strengthening of our institutions and training centers halaman 7 paragraf 1 dikatakan, pekabaran malaikat yang ketiga harus diberitakan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Seluruh dunia harus diperingatkan. Masih banyak ladang baru yang harus dibuka. Ada banyak kota yang harus dikerjakan. Kita tinggal di tempat terpencil bukan untuk sembunyi atau menghindari dunia, tetapi harus mengerjakan kota dan mengabarkan kepada dunia. Kita harus giat bekerja dan bersaksi kepada dunia. Itu sebabnya renungan hari ini mengambil teladan Daniel dan teman-temannya. Mereka ditawan ke Babel dan bahkan dipilih untuk bekerja bagi Raja Babel. Mereka tidak menolak dan lari menghindar, namun mereka tetap tinggal dan bahkan jadi kesaksian, oleh karena melalui kehidupan mereka, kebenaran dinyatakan. Oleh sebab itu, Roh Nubuat ingatkan kepada kita dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 215, paragraf 2. Di zaman kita ini, Tuhan menghendaki agar umatnya tersebar ke seluruh bumi. Mereka tidak boleh membuat suatu perkampungan. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15.
Ketika murid-murid mengikuti kecenderungan mereka untuk tetap tinggal dalam jumlah besar di Yerusalem, penganiayaan diizinkan menimpa mereka, dan mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia. Saat ini sudah ada perkampungan orang-orang Advent di Gunung Salak dan di tempat lainnya di luar kota. Kalaupun mereka sudah hidup berkoloni, namun jangan lupa tugas mereka bukan menghindari dunia dan bersembunyi dari dunia. Mereka harus mengerjakan kota dan mengabarkan dunia. Mereka harus mengerjakan kota dan mengamarkan dunia. Inilah yang Daniel dan teman-temannya lakukan. Christ Triumphant halaman 352 paragraf 5. Apapun yang layak dilakukan dengan baik. Marilah kita setia dalam tugas-tugas terkecil, serta pekerjaan yang membutuhkan pengorbanan terbesar. Kepada semua orang yang mengikuti teladan Daniel, tidak hanya mengakui kebenaran, tetapi juga menghidupi kebenaran. Bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip penguasaan diri, Tuhan akan memberikan dorongan yang serupa dengan dorongan yang Dia berikan kepada Daniel. Karenanya, Roh Nubuat menutup dalam suratnya nomor 25 tahun 1902 paragraf 16. Pekerjaan kita adalah mempersiapkan umat untuk kedatangan Tuhan yang segera. Kita harus berada di dunia, namun bukan bagian dari dunia. Mari kita pertimbangkan pekerjaan yang ada di depan kita. Kita adalah pekerja bersama Allah. Kita harus mempersiapkan jalan Tuhan. Marilah kita mengikatkan diri kita pada pekerjaan sucinya. Kita tidak punya waktu untuk terbuang percuma. Kita harus menyediakan fasilitas untuk penyelesaian pekerjaan misionaris yang Tuhan katakan harus dilakukan. Kita harus mengajar tua dan muda, laki-laki dan perempuan, untuk menimbun harta di samping tahta Allah. Tugas kita bukan sembunyi di hutan atau di tempat terpencil. Tugas kita bukan hanya berkebun. Tugas kita adalah bekerja bersama Allah, persiapkan jalan bagi Yesus, karena Dia akan datang segera. Waktu semakin singkat. Oleh sebab itu, mari kita bekerja bagi Tuhan, dimanapun kita berada, amarkan dunia, dan kerjakan kota-kota. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Banyak umat Advent hari ke-7 yang salah kaprah. Mereka keluar dari kota, tinggal di tempat terpencil, bahkan di hutan-hutan, bersembunyi, menghindari kota, karena khawatir akan pengaruh kota merusak hidup mereka. Padahal Tuhan panggil umat-umatnya untuk menjadi juru kabar kepada dunia. Tuhan minta agar umat-umatnya berada di dunia, namun bukan bagian dari dunia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka kami dapat mengerti tugas kami, peran kami. Tugas kami bukan bersembunyi, tugas kami bukan hanya berkebun, namun tugas kami adalah bekerja bersama Engkau ya Bapa dan anak-Mu untuk mengabarkan bahwa Yesus segera datang sebab waktunya semakin singkat. Kiranya ini menjadi pertobatan bagi mereka yang tinggal di kota, tinggal di desa, bahkan yang sembunyi di hutan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.